Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab 7 sistem pernapasan. Nah, di sini Anda menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Karena kalian belum mempelajarinya, pasti kalian belum tahu ya. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan sehingga kalian tahu yang mana organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia itu mempunyai fungsi. Yang pertama itu yang paling utama adalah mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Nah, setelah dia mengambil oksigen, dia akan mengeluarkan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Jadi, proses pernapasan itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu selanjutnya jalur pengeluaran air dan panas, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa, dan bisa juga memungkinkan bicara, menyanyi, dan pembentukan vokal lainnya. Karena biasanya menyanyi atau bicara itu membutuhkan bantuan pernapasan pada manusia. Merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Nah, saat kita menghirup udara yang kotor, itu nanti sistem pernapasan atau organ pernapasan kita biasanya akan menyaring kotoran yang akan kita hirup. Lalu yang terakhir itu ada sebagai indera penciuman. Di sini ada gambar saluran dan organ pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan manusia itu yang pertama ada hidung. Di hidung itu ada yang namanya bulu-bulu halus ya. Nah, bulu-bulu halus itu berfungsi sebagai penyaring makanan dan pengatur suhu yang ada di dalamnya. Nah, hidung ini berfungsi sebagai menyaring partikel, melembabkan, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. Nah, setelah hidung membuka ke dalam faring yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Nah, sistem pernapasan manusia yang kedua itu ada laring. Setelah hidung, udara akan masuk ke dalam laring. Nah, di dalam laring ini udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Di dalam laring biasanya terdapat tonjolan jakun itu pada laki-laki dan epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan. Nah, laring ini adanya epiglotis itu akan membantu kalian saat makan itu tidak tersedak sehingga kalian bisa makan dengan nyaman. Setelah laring, udara akan masuk melalui trakea. Nah, trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Nah, setelah itu udara akan masuk ke bronkus. Di bronkus ini nanti di dalamnya itu akan bercabang-cabang. Nah, cabang ini disebut dengan bronchiolus. Di dalam bronchiolus itu nanti ada yang namanya alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah bronkus lalu akan masuk ke pulmo atau paru-paru. Nah, di sini ada gambarnya paru-paru dan alveolus paru-paru bisa dilihat. Sistem pernapasan manusia itu terbagi menjadi dua mekanisme pernapasannya. Yang pertama itu ada yang namanya inspirasi, merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Nah, yang kedua itu ada ekspirasi. Kalau ekspirasi merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Kalau inspirasi memerlukan kontraksi otot, kalau ekspirasi tidak memerlukan kontraksi otot. Ini perbedaannya, inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi rongga dadanya membesar, sedangkan ekspirasi rongga dadanya mengecil. Lalu inspirasi ototnya berkontraksi, ekspirasi ototnya berelaksasi.
Untuk diafragmanya sama. Diafragmanya berkontraksi kalau inspirasi, kalau ekspirasi diafragmanya berelaksasi. Itu perbedaannya. Lalu sistem pernapasan manusia adalah faktor yang mempengaruhi frekuensinya. Yang pertama, jenis kelamin. Biasanya frekuensi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Lalu umur. Nah, antara muda dan tua itu juga sama, berbeda. Suhu tubuh juga. Bila kita di dalam keadaan suhu yang panas dan dingin itu akan berbeda frekuensinya. Posisi juga sama, emosi, status kesehatan, dan ketinggian tempat. Ini ada bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, rokok berbahaya bagi orang yang merokok. Nah, orang yang merokok itu disebut dengan perokok aktif, sedangkan orang yang ada di sekitarnya yang tidak merokok itu disebut dengan perokok pasif. Biasanya orang yang paling berbahaya itu adalah perokok yang pasif, justru orang yang ada di sekitar ya. Maka bila ada orang yang merokok, jauhi segera, karena yang rugi adalah kita sendiri. Perokok aktif memiliki napas yang pendek, mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecap rasa berkurang, iritasi mata, sakit kepala, dan pusing. Akibat merokok itu ada kekurangan gizi, pertumbuhan terhambat, dan kecerdasan sulit berkembang. Bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, di dalam rokok, kenapa bisa bahaya? Karena di dalamnya ada zat nikotin, tar, dan karbon monoksida. Kenapa sih, Bu? Kalau rokok itu katanya membunuh, tapi kok yang merokok itu tidak langsung mati. Kenapa? Karena zat ini menyerang secara perlahan ya, tidak langsung menyebabkan kematian. Jadi beriringnya waktu, perokok itu akan merusak organ-organ sistem pernapasan mereka. Pengaruh pencemaran udara. Nah, yang pertama adalah pencemaran udara dapat disebabkan oleh zat pencemar alamiah, bisa gunung Merapi, kebakaran hutan, maupun zat pencemar non-alamiah seperti gas beracun, gas dari kendaraan bermotor, asap pembakaran, dan lain-lainnya. Substansi pencemaran udara yang masuk ke sistem pernapasan pada akhirnya dapat mengganggu pengikatan oksigen oleh hemoglobin, menghambat pembentukan hemoglobin, merusak fungsi hati dan ginjal, dan menyebabkan kerusakan saraf. Di sini ada gangguan sistem pernapasan, ada TBC, faringitis, difter, pneumonia, kanker paru-paru, dan lain-lainnya. Ada banyak ya. Sampai sini, bila ada yang materi yang kalian tidak paham, bisa langsung tanyakan langsung WA ke Ibu ya. Untuk hari ini sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.